Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Happy Milaniani untuk BTP Talk Podcast. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, saya sekarang sedang berada di coworking space Gedung D kawasan BTP. Nah, di ruangan ini Civitas Telkom University, lalu juga startup, tenan BTP, dan masyarakat luas sebetulnya bisa kumpul, bisa menggunakan ruang ini untuk berkolaborasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang membutuhkan tempat yang cukup kondusif, juga suasananya enak gitu ya, bisa datang ke BTP untuk berkolaborasi bersama di sini. Nah, sesuai dengan spirit dari ruangan ini, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Runik Magviro. Beliau adalah ketua dari Digital Collaboration for Sustainability di Telkom University, dan BTP dengan DCS ini kita sudah melakukan beberapa kolaborasi gitu ya. Seperti apa kolaborasinya, apa yang sebetulnya dilakukan oleh Ibu Runik dan direktoratnya. Mari kita ngobrol bersama sama Bu Runik ya. Yuk. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah Baik ya sehat Bu Bu ya. Happy. Alhamdulillah Bu. Yuk silahkan duduk. Ibu gimana Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget kan ya Bu ya? Ya enggak sih, Enggak. menyibukkan diri. Orang sibuk banget kok. Podcast ini aja kita reschedule beberapa kali kan Bu, karena Iya. ibunya sibuk sekali. Oke, terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Oke Bu, tadi saya udah bilang ya, Bu Runik itu kan di Digital Collaboration for Sustainability ya. Ya, Nah, Bu, boleh nggak diceritain ke kita semua di sini? Sebetulnya unitnya Ibu itu apa gitu loh Bu? oh iya. Jadi Kan baru ya Bu ya? betul. Jadi ini adalah unit baru di Telkom University yang mana sering gitu ya kita punya istilahnya agar mudah dihafalkan oleh orang. Jadi biasanya orang kan ngelihat SDG Center. Nah, di Telkom University itu sendiri itu adalah dinamai DCS gitu ya singkatannya, atau Digital Collaborative of Sustainability. Dan SDG Center di Telkom University itu merupakan sebuah kontribusi gitu ya dari Teliu itu sendiri, bahwasanya di Teliu itu fokus gitu ya, fokus pada bagaimana kita sebagai akademik itu membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030. 2030. Gitu, Bu. Iya. Pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 gitu ya. Betul. Itu tuh SDG-nya itu sendiri ya. Ya, Nah, SDGs. mungkin Bu yang nonton di sini tuh nggak ngerti ya SDG itu apa. Bisa cerita sedikit Bu ke kita semua yang ada di sini? Oke, ya SDGs itu singkatan. Jadi kepanjangannya adalah Sustainable Development Goals. Jadi karena goals-nya itu ada S, artinya kan banyak gitu ya. Jadi yang namanya SDGs ini merupakan bagian gitu ya dari tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap anggota negara itu harus melaksanakan gitu ya, mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Untuk apa? Agar yang namanya berkelanjutan itu adalah untuk negara tersebut sustain gitu ya. Di mana ada 17 goals 17. Di situ gitu. 17 gitu, ya. Bu. Ya. Jadi dalam rangka mencapai 17 goals itu di Teliu yang ngatur itu unitnya Ibu gitu ya Bu ya? Bukan yang mengatur ya. Jadi lebih kepada bagaimana focusing gitu ya. Focusing di Telkom University itu untuk 17 goal itu seperti apa. Tapi kan nggak mungkin ya ke-17-nya gitu. Karena banyak ya. Jadi ada focusing tersendiri. Target-target unggulannya kita tuh di mana gitu, Bu. Kalau gitu boleh disebutin dong Bu kalau gitu. Yang dari 17 itu Betul. Di Teliu tuh fokusnya kemana Bu? Oh iya, untuk focusing di Teliu itu adalah karena kita ngelihat roadmap ya. Jadi kita tidak semua, tapi roadmap kita yang paling besar itu adalah goals ke-9.
yaitu untuk inovasi, inovasi, infrastruktur dan industri. Ya. Itu memang kita cukup besar ya, dan ini terbukti kita bersama dengan BTP gitu ya. Jadi bagaimana hulunya ada di PPM, kemudian hilirnya itu ada di BTP. Dari kami, dari SDG Center itu adalah bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada untuk mencocokkan dengan goals-goals yang ada sebagai salah satu ini ya, apa namanya, menjawab gitu ya, menjawab problem-problem yang ada di sekitar kita atau masyarakat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu goals kita itu adalah kedelapan, yaitu tentang UMKM. Jadi karena memang banyak ya Bu ya, kita bergerak gitu ya di Telyu ini, bergerak terkait dengan UMKM. Kemudian goals kita itu adalah di kualitas pendidikan. Itu goals keempat, yaitu quality education. Jadi bagaimana memang karena DCS ini punya kekhasan tersendiri, yaitu keterkaitan kita tuh hub gitu ya, SDGs hub yang ada peran di dalamnya. Kekhasannya kita itu adalah bagaimana mengembangkan dan menggunakan digital gitu ya. Jadi kekhasan kita tuh digitalnya itu seperti apa. Kalau info dari kita beberapa kali diskusi dengan berbagai forum, kemudian untuk saat ini, untuk Indonesia itu sudah untuk infrastrukturnya udah oke lah gitu ya, keterkaitan dengan digital. Tapi PR besar kita ke depan itu adalah bagaimana manusia gitu ya memanfaatkan digital, bagaimana manusia bijak dalam menggunakan digital, dan bagaimana digitalisasi itu bertransformasi dalam semua lini kehidupan itu bisa dengan baik gitu ya. Jadi bisa dengan bagus. Itu adalah PR yang memang nanti kalau kita ngelihat rancangan ke depan dari pembangunan negara Indonesia itu ke depan PR-nya nyangkut ke situ juga gitu ya kalau untuk edukasi. Selain inovasi-inovasi dalam pendidikan, perlu juga bagaimana nih gitu ya terkait dengan literacy-nya dan sebagainya gitu. Dan apalagi di kita memang sudah banyak ya part-nya dari teknologi digital, mulai dari AI, mulai dari apa namanya yang sedang digarap gitu ya oleh kita yang memang lagi in machine learning dan sebagainya gitu ya. Itu metaverse gitu. Itu ya memang jadi bagian dari kita gitu ya, dari Telyu itu sendiri. Dan ini bukan hanya untuk Telkom University, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh untuk dunia gitu ya. Karena itulah yang namanya TPB, apa teknologi pembangunan berkelanjutan. Itu kalau bahasa dari Bappenas, tapi biasanya adalah terkait dengan SDGs, bagaimana pembangunan berkelanjutan itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau di recap yang tadi ya, kalau Telyu sekarang konsennya itu lebih ke pendidikan ya Bu ya, terus UMKM, lalu inovasi. Betul. Gitu ya. Iya, itu unggulannya. Unggulannya ya. Betul. Jadi karena ya memang di Telyu sendiri gitu ya, sumber dayanya, hasil penelitiannya, startup pun ya bergerak di bidang-bidang yang tadi disebut gitu ya Bu ya. Oke, nah kalau gitu kan tadi Ibu bilang ya banyak sekali yang harus dilakukan dan seterusnya agar tadi bisa membantu masyarakat Indonesia dan seterusnya ke dunia gitu ya Bu ya. Betul. Nah kalau gitu boleh dong diceritain sedikit programnya sendiri Bu dari SDG Center atau juga disebut DCS ya Bu ya. Betul. Jadi kita ada program strategis. Yang pertama itu adalah merancang media untuk mewadahi hasil implementasi dari SDGs ini. Karena sebelumnya kita kurang ya bagaimana mewadahi itu. Karena memang saat ini yang kita butuhkan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang benar-benar tercapai itu adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Artinya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah DCS itu adalah selain hub, itu adalah kolaborasi.
gitu ya. ya. Kolaborasi internal, kolaborasi eksternal. Untuk kolaborasi eksternal kita kenal yang namanya pentahelik. Ya. Jadi kita di sini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita berkolaborasi, kita sebagai akademisi, kita berkolaborasi dengan dunia industri, kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita berkolaborasi dengan masyarakat yang memang ini ya, yang memang memanfaatkan gitu ya, yang memang sebagai penerima manfaat, kemudian ada media yang jarang kita libatkan gitu ya. Saat ini kami dari DCS setiap kegiatan kita melibatkan pentahelik ini gitu. Yang mana untuk pemerintah mereka kan yang punya fokus ya, yang punya kebijakannya. Artinya kita sebagai kedua gitu ya, ini nyangkut menjawab program strategis kedua, kita punya pilot project gitu ya dari implementasi SDGs gitu yang ada di masyarakat, yang mana ini nanti bisa kita tularkan ke daerah lain. Dan untuk tahun ini, tahun depan, kita memang kalau untuk tahun 2023 kita kan sudah berjalan 6 bulan. Ini kita focusing champion of region. Artinya region untuk daerah kita sekitar gitu ya. Kemudian nanti di tahun selanjutnya itu adalah nation. Jadi kita fokus ke daerah 3T. Kenapa kok daerah 3T gitu? Karena memang problem utama kalau kita ngelihat unggulan yang ada di kita tadi gitu ya, itu yang sangat-sangat membutuhkan itu adalah teman-teman kita yang ada di daerah gitu ya, yang memang daerah terluar gitu ya, tertinggal, terdalam gitu. Nah itu focusing ke depan. Kemudian 3 tahun lagi kita adalah to the ASEAN gitu ya, bagaimana kita sudah bisa memberi manfaat gitu ya ke ASEAN. Baru selanjutnya kita tuh Asia Pasifik. Dan terakhir global gitu ya, sesuai dengan visi misi TELU. Hanya dari semuanya aslinya kita sudah memulai gitu ya, meskipun baru 6 bulan kita sudah memulai. Untuk ASEAN saat ini kita bekerja sama dengan bidang akademik gitu ya, dengan PSAL, dan kita ada di 3T dan ada dengan ICAT, Universitas ICAT yang ada di Malaysia. Kita ada nanti di perbatasan daerah Kuching, nanti pelaksanaan di sana, dan Unimas. Jadi itu dari akademiknya kita bekerja sama dengan Malaysia. Dan untuk Asia Pasifik kita sudah memulai di awal-awal, kita sudah ikut dalam ISDNet. Apa itu, Bu? ISDNet itu memang khusus negara-negara Asia Pasifik yang membahas gitu ya keterkaitan dengan, khususnya kalau yang kemarin itu adalah isu keterkaitan dengan global warming gitu ya. Kita di situ dan edukasi, khusus nyangkut edukasi. Tetapi edukasi keterkaitan dengan global warming gitu ya. Dan TELU hadir di sana, kita ada pameran di sana dan kita mengenalkan inovasi-inovasi yang ada di TELU ke Asia Pasifik gitu ya. Seperti apa yang kita miliki, dan di situ dihadiri oleh 27 negara Asia Pasifik. Jadi walaupun tadi bilang sebenarnya fokus sekarang itu regional, terus nanti kemudian Indonesia, terus nanti ASEAN dan Asia Pasifik ya, tapi kegiatan-kegiatannya sudah mulai dari sekarang gitu ya. Jadi kebayang sibuknya banget gitu ya, Bu. Makanya sibuk banget, susah banget manggil Bu Runi ke sini. Nah, Bu, apa namanya, kan dengan BTP juga sudah pernah berkolaborasi ya. Iya selalu ya kita. Iya, sering banget kan kita. Nah, biar yang lain juga makin kebayang gitu, Bu. Sebenarnya yang dilakukan DCS itu kayak gimana, terus kolaborasi kita seperti apa, boleh ceritain dong, Bu? Oke. Jadi teman-teman izin menyampaikan, dan teman-teman semuanya boleh berkolaborasi dengan kami sebagai kita semua sebagai manusia ya, karena kalau di sini lebih kepada human secara global, bagaimana kita berperan di situ gitu. Jadi pertama itu adalah beberapa keterkaitan kita kolaborasi dengan BTP, salah satunya adalah EZI. Jadi ini startup yang ada di BTP. Itu dari kami gitu ya, dari DCS itu adalah
pain point-nya yang Iya. ada di masyarakat tuh seperti apa. Mhm. Contohnya kita saat itu kan sedang ada di 3T, jadi ada di daerah Sambas, perbatasan kita secara geografisnya itu darat dengan Malaysia secara langsung. Di daerah sana untuk pendidikan itu memang tidak sebagus kita, artinya bukan tidak bagus gitu, tidak. Tapi tidak merata gitu ya, Iya. secara infrastruktur gitu ya, itu belum merata seperti kita gitu. Nah dari situ kitalah hadir gitu ya, di sana untuk membantu, karena EZI itu kan aplikasi gitu ya, aplikasi modular. Jadi keterkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi. Nah kita di sana dengan Politeknik Negeri Sambas, kita cari pain point yang ada di Sambas sesungguhnya apa sih gitu ya. Nah yang ketemulah gitu ya, yang pertama itu adalah keterkaitan dengan akreditasi. Di sana belum ada gitu, yang namanya dashboard, yang namanya jangan berbicara dashboard dulu gitu ya, bagaimana pengelolaan atau manajemen gitu ya, manajemen berbasis digital, itu belum ada gitu. Jadi kita awali itu dengan akreditasi. Dan alhamdulillah gitu ya dalam perjalanan ini gitu ya, kita berkolaborasi dengan industri yaitu PT Telkom yang membiayai dalam proses kegiatan ini gitu ya, itu adalah teman-teman dari PT Telkom dan dari kita dari khususnya dari teman-teman startup itu yang kesana gitu ya, yang benar-benar mendampingi, dan kita mendampingi itu bukan hanya transformasi digitalnya saja, tetapi sampai pendampingan kita ketemukan juga gitu ya dengan asesor ya. Jadi seperti apa gitu yang sudah mereka lakukan biar kebayang, dan ternyata Bu, mereka tuh sangat terbantu gitu ya. Yang awalnya dari pimpinan tuh nggak bisa ngelihat ini tuh udah sampai mana sih gitu ya. Kalau kita ada monitoring, itu kan udah berapa persen, nggak terlihat gitu ya. Tapi setelah dengan adanya EZI hadir, itu jadi terlihat, oh ternyata kita tuh baru berjalan sampai 70% loh. Berarti masih 30%, padahal waktunya tinggal sekian gitu. Artinya itulah yang menumbuhkan motivasi dari teman-teman Poltek Sambas untuk mengevaluasi juga bagaimana proses-proses bisnis yang mereka sudah lakukan, dan harus ada gitu ya, karena namanya evidence gitu. Jadi benar-benar terstruktur gitu. Jadi itu, dan kita ukur juga gitu. Jadi selama ini kita itu kan implementasi gitu ya. Udah aja tapi gitu ya, betul, implementasi ya. udah aja gitu ya. Tetapi jarang yang melakukan pengukuran gitu ya, dan kita Pengukuran lakukan dampaknya gitu ya. betul pengukuran dampak agar ini berlanjutnya seperti apa gitu ya, atau istilahnya biasanya orang bilang kalau di dalam pemerintahan itu adalah SROI, di industri itu SROI, sustainable social Return of investment ya. ya betul. Jadi social return on investment. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga ukur bagaimana ini ya dari penerima manfaat. Artinya respondennya seperti apa. Itu juga kita ukur. Bagaimana kebermanfaatannya. Jadi secara kepuasannya itu juga kita ukur. Dan alhamdulillah untuk SROI itu sendiri itu sangat tinggi ya. Jadi untuk EZI itu sangat tinggi. Untuk 1 tahun ini kan 6 ya. Jadi 6 artinya 6 kali gitu ya. Ini tuh sudah punya keuntungan 6 kali lipat dari investasi awal. Betul. Dan nanti 3 tahun ke depan itu kita sudah bisa ngelihat itu investasinya bisa 17 kali dari investasi awal. Jadi dan itu tidak ini ya, banyaklah teman-teman sudah bisa belajar mandiri juga keterkaitan dengan SROI itu seperti apa. Tapi ini benar-benar kita detailing seperti apa, dan kita juga sudah bikin buku gitu ya. Kita terbitkan buku juga Bu, karena tadi di program awal. Jadi selain
kita ada media, kita juga kan membutuhkan bagaimana awareness gitu ya dari internal kita, kemudian eksternal itu seperti apa, khusus untuk internal value gitu. Jadi awareness-nya seperti apa itu kita lakukan gitu. Jadi kita ada teman-teman bisa ngeliat di website kami yaitu sdgcenter.telkomuniversity.ac.id. Di situ sangat lengkap ya. Sudah lengkap ya, sudah lengkap. Meskipun masih dalam proses terus ya, karena memang kita baru gitu ya. Baru tapi 6 bulan loh ya. Baru tapi 6 bulan, tapi bisa dilihat video-videonya yang kami lakukan. Jadi kalau kami bekerja sama, kita berkolaborasi itu evidence-nya utama gitu yuk, itu adalah si buku itu tadi. Video gitu ya. Selain report dan pengukuran, itu adalah yang sering banyak dilupakan, itu adalah membuat video. Video bukan hanya video produk, tetapi bagaimana perjalanannya, artinya bagaimana prosesnya. Dan kita juga selalu berkolaborasi tadi dengan media. Jadi media hadir di sini itu adalah untuk memberi informasi-informasi ke dunia luar seperti apa gitu ya. Jadi untuk biar ngerti juga gitu ya, bukan hanya sekedar oh apa sih EZI, tapi tahu EZI. Terus untuk apa sih EZI gitu ya. Oh ini ternyata untuk goals yang keempat nih. Apa goals keempat gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bu Happy. Oke. Jadi kalau boleh dirangkum lagi gitu ya Bu ya. Jadi kan Ibu sebagai ketua SDG Center di TLU gitu ya, tentunya banyak sekali mencari mitra-mitra gitu ya. Betul. Nah, salah satunya mitra yang membutuhkan bantuan gitu kan. Betul. Misalnya kemarin jadi main ke Poltek Sambas gitu. Iya. Terus kemudian mendengarkan masalahnya. Setelah tahu masalahnya, oh ya kebetulan Ibu juga tahu kan informasi bahwa di BTP ada startup yang namanya Easy yang bisa memenuhi kebutuhannya Poltek Sambas gitu kan ya. Jadi Ibu yang menjadi penjembatan Iya, kan. hub. Makanya ya. tadi kita namanya SDGs hub. Ya, gitu. jadi Ibu yang menjadi penjembatan antara Easy dengan Poltek Sambas. Tapi kemudian ketika aplikasinya Easy ini mau diimplementasikan kan perlu biaya ya. Nah, kemudian di SDG Center ini pula lah yang mencarikan dananya gitu kan ya. Betul. Yang mencarikan dananya untuk diimplementasikan di Poltek Sambas gitu kan. Nah, setelah diimplementasikan kemudian nggak berhenti di situ aja ya Bu ya. Kemudian dicarikan, dihitungkan dampaknya. Ya kan, dihitungkan dampaknya, kemudian dipublikasikan juga, dibuatkan laporannya gitu. Jadi sebetulnya udah all in aja gitu ya Bu ya. Jadi dari awal sampai beres gitu kan ya. Hanya ini Bu, tidak harus istilahnya tidak harus dimulai oleh SDGs gitu ya. Tapi bisa dimulai oleh teman-teman di TELU itu sendiri, baik dari dosen, baik dari mahasiswa gitu ya. Itu mah silahkan gitu ya, memulai kerjasama dulu dengan industrinya, nanti kita bantu follow up gitu agar lebih bagus gitu ya. Jadi boleh tidak harus diinisiasi oleh kami, tapi siapapun boleh menginisiasi. Dan satu lagi Bu Happy, ada satu program lagi yang sedang berjalan, yang menurut saya ini memang skemanya agak berbeda gitu ya, startupnya. Jadi lebih kepada ayo teman-teman ikut serta di dalam menumbuhkan pengembangan dari startup ini adalah dengan bentuk donasi, khusus untuk pengembangan, membantu teman-teman masih pada goals keempat, teman-teman keempat dan ke-10 kesetaraan ya, khusus untuk teman-teman disabilitas, itu namanya Sibiku. Jadi bagaimana aplikasi media pembelajaran secara sibik gitu ya ke teman-teman disabilitas. Gitu. Itu yang terbaru. Itu yang sedang digarap saat ini gitu ya. Dan UMKM itu sedang kami garap gitu ya, dan rencana sekarang dengan BTP dengan BUT itu menggarap IEMS juga gitu ya, yang tahun ini harus selesai. Bagaimana kan lampu-lampu gitu ya, lampu-lampu itu kan energi. Jadi bagaimana menghemat energi gitu ya, dan ini terkontrol gitu ya, terkontrol secara tadi kita karena digital gitu ya, kita basicnya itu adalah digital. Jadi
bermain AI, bermain IoT gitu, bermain machine learning. Jadi itu yang namanya IMS gitu Bu. Jadi kira-kira itu yang sedang dilakukan. Jadi maka teman-teman semuanya untuk bisa nanti berdonasi, nanti kita akan share ya Bu ya, khusus untuk si Biku karena ini bukan komersil, tetapi lebih kepada kemanusiaan untuk mengembangkan terus. Karena ternyata Bu setelah diimplementasikan di lapangan itu belum final gitu. Ternyata kan yang namanya juga inovasi ya, Iya, perlu terus perbaikan, betul, terus gitu ya. perbaikan R&D dan sebagainya gitu. Jadi perlu mangga semuanya bisa berkolaborasi dengan kami untuk kegiatan ini gitu ya. Dan yang sedang kita bersama-sama tuh dengan rencana gitu ya, dengan loka desa dari rumah zakat juga gitu ya, yang keterkaitan dengan lingkungan dan pertanian modern gitu Bu. Jadi cukup banyak ya Bu ya, peluang kerjasamanya yang sedang dilakukan juga cukup banyak gitu ya, tapi itu juga Ibu juga tetap membuka pintu lebar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sivitasnya TLU atau startup gitu ya yang merasa punya solusi gitu ya Bu ya, merasa punya solusi yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya, boleh langsung datang ke SDG Center gitu ya Bu ya. Nanti Bu Runik dan tim akan membantu gitu ya Bu ya. Oh iya Bu, satu silakan. lagi. Kita itu ada sekarang yang bersama PT Telkom itu ada yang namanya program InnoVillage yang memang sudah berjalan ya. Ini tahun keempat gitu. Jadi program InnoVillage ini khusus untuk mahasiswa yang didampingi oleh dosen gitu ya, berupa kompetisi. Tapi ingat, ini adalah untuk pencapaian goals gitu ya, dari SDGs. Jadi ayo teman-teman mahasiswa, ayo join, ayo segera registrasi gitu ya. Nanti segera buat proposalnya untuk mengajukan gitu ya ke InnoVillage. Jadi adalah Indonesia. Tidak dibatasi hanya satu daerah, tidak, tapi Indonesia dan saat ini punya keunikan, tahun ini punya keunikannya. Keunikannya apa Bu? Keunikannya adalah kalau 3 tahun sebelumnya itu kan selesai gitu ya, habis InnoVillage, habis kompetisi, habis award udah selesai. Tetapi sekarang karena kita berbicara SDGs, artinya kan berbicara sustainable. Ya, berkelanjutan. Ya, gitu ya. Berkelanjutan gitu ya. Jadi nggak hanya sampai di situ, tapi habis awarding diinkubasi gitu ya. Betul, diinkubasi dan bagaimana inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa itu bisa diinkubasi, kemudian bisa dihilirisasi, dan harapannya itu adalah teman-teman ini menjadi entrepreneur handal ya, bisa jadi Rubicon baru gitu ya. Jadi untuk Indonesia gitu. Jadi yang mana ini tetap tujuannya adalah SDGs itu adalah untuk Indonesia. Jadi ayo teman-teman segera bergabung di InnoVillage gitu ya. Siapkan ide-ide kreatif kalian, ide-ide bagus kalian, dan sesuaikan dengan template-nya dan bisa segera lihat di website innovillage.ac.id. Dan ada juga IG-nya InnoVillage gitu ya. Silahkan dilihat di situ lebih lanjutnya, dan bisa aja di YouTube. Kami sudah 3 kali Bu sosialisasi, dan nanti akan ada lagi untuk Jabodetabek. Jadi silakan untuk teman-teman mahasiswa gabung dan berpartisipasi. Kita sebagai generasi muda jangan kalah dengan generasi tua gitu ya. Iya. Jadi ayo gitu Bu. Oke. Jadi tadi alamat-alamat IG, YouTube dan seterusnya juga nanti akan ada di layar ya Bu ya. Akan ada di layar. Nah teman-teman silahkan cek gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat solusi, inovasi untuk solusi permasalahan di masyarakat gitu ya. Sesuai dengan SDG-nya yang tadi sudah disebutin sama Ibu. Tapi bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bukan ngasih solusi satu kali aja gitu ya. Nanti teman-teman itu akan dibuat startup, kemudian diinkubasi di BTP. Jadi kalau programnya sekarang misalnya udah selesai,
tapi bisa kemudian dikomersialisasikan lagi gitu ya Bu ya. Tuh. Gitu. Jadi keren banget ya Bu ya. Iya, betul, Inovasi betul. juga berarti Betul, programnya juga ada iya, inovasinya ya. betul. Karena meskipun di situ kan di Innovillage ini tidak hanya tidak dikatakan di situ memang base-nya adalah digital ya. Dan Innovillage ini memang kita kerjasama dengan PT Telkom, gitu ya. Memang PT Telkom dan saat ini itu dengan Tirek yang ada di PT Telkom, jadi dari 1 sampai 7 gitu ya, kita bekerja sama juga gitu. Jadi dibutuhkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Kalau mau sampai dengan inkubasi, artinya luarannya harus produk. Bukan hanya istilahnya tidak hanya inovasi yang produk gitu ya, kan, bukan ada hanya ya. konsep aja gitu ya. Karena memang ya kalau sosial kan seperti itu ya Bu, tapi memang sangat-sangat tinggi nilainya tip dan trik gitu ya. Tip dan triknya itu adalah sesuaikan dengan skema, goals-nya harus jelas, kemudian di sini istilahnya karena skemanya ada 2, skema sustainable, artinya ini yang sudah itu boleh lanjut. Gitu. Karena kan udah punya TKP ya. Kalau untuk yang baru itu kan nggak diukur dulu TKP-nya. Tapi kalau yang sudah kan artinya udah punya produknya ya. Bisa diukur lagi dan bisa gitu ya, disubmit untuk pengembangan lagi gitu. Nah, baru skema yang kedua ya itu social project. Jadi social project ini adalah skema yang memang sudah ditentukan, nanti ada 7 tema gitu ya, yang menyangkut beberapa hal seperti stunting, kemudian UMKM, kemudian zero carbon gitu ya, climate change gitu. Jadi dan nanti bisa dilihat lagi oleh teman-teman di website gitu ya, dipelajari lagi, boleh juga lihat lagi sosialisasi sebelumnya di YouTube. Oke, jadi tadi kita program-program, banyak sekali programnya gitu ya. Plus sekarang ada tambahan juga Innovillage gitu ya Bu ya. Betul. Nah, teman-teman, saya juga pengen tahu Bu, pastinya gitu ya ketika menjalankan program, ini kan unit yang baru ya, pasti kan ada hambatan, ada tantangan. Ceritalah Bu sedikit gitu, biar kita agak kebayang gitu loh Bu. Jadi kalau saya selalu berpikir positif ya. Jadi jangan berbicara kata-kata hambatan, tapi itu menjadi sebuah tantangan. Dan yang namanya tantangan itu macam-macam ya Bu. Yang namanya kita kan bukan hanya satu, apalagi tadi yang namanya kolaborasi dari banyak kepala, dari banyak ide gitu ya. Bagaimana menyatukan di sini? Jadi ya poin saya gitu ya, dengan berbagai tantangan gitu ya. Tantangannya cukup lah, udah pasti pada paham ya. Ada. Nggak mungkin nggak ada gitu ya Bu ya. Nggak ada yang namanya berubah-berubah dan sebagainya. Yang namanya anggaran itu kan nggak mudah gitu ya, kita mendapatkan sebuah anggaran, mendapatkan sebuah trust gitu. Nah, hanya saja prinsip saya di sini, karena kita berbicara SDGs ini, itu adalah amal jariah. Jadi poin saya untuk menyemangati saya dan tim itu adalah satu amal jariah, karena ini adalah berbicara bukan untuk satu orang, tapi berbicara untuk banyak orang. Jadi ini menurut saya tempat yang strategis untuk kita beramal, kita membuat sebuah kebermanfaatan untuk banyak orang. Karena apa? Ya kalau bagi umat Muslim, orang yang baik, paling baik itu orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi di SDG Center inilah ruangnya gitu ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin join dengan kami dan berkolaborasi dengan kami dari berbagai lini gitu, silahkan. Oke. Jadi
Iya Bu, tantangan pasti ada, tapi ya untuk Betul. menyemangatinya adalah betul, amalnya pasti akan terus ngalir gitu ya Bu Iya. ya kan? Dan ya penyemangat Bu Runik itu adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, Bu, jadi tadi sudah terlihat ya dari hasil pembicaraan kita bahwa SDGs itu walaupun baru 6 bulan berdiri gitu ya, sudah banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Programnya udah banyak banget. Produk yang sudah diimplementasikan tadi ada Easy Bu, Ada terus Easy, Sibiku kemudian ya tadi ya? Cibiku, Mhm. kemudian Tellurator, Tellurator, kemudian Tellurator itu Telluphonic. apa? Nah itu belum keceritain Oh tuh Bu, iya ya, heeh. jadi Tellurator itu Mhm. adalah insenerator Heeh. yang dimiliki oleh Tellu, yang memang ini berbeda dengan inserator-inserator lain, Mhm. karena inovasi ini adalah insenerator, yaitu minim asap. Dan kita sudah dipasang di Di mana tuh Bu? Tarumajaya, di Tarumajaya. Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Mhm, Bandung, mhm. dekat Cisanti. Di situ dipasang juga Hmm. sensor lingkungannya, Oh gitu. CO2-nya, dan dipantau gitu ya Mhm. dari jarak jauh. Dari sini kita pantau, dan memang dari insenerator sangat kecil gitu ya. Apa ya, buangan tadi, Karbonnya. karbonnya? Heeh, Ya, mhm. sangat kecil gitu. Mhm. Dan apa namanya, sisa. Mhm. Biasanya kan kalau nggak asap menyisakan sisa ya. Abu-abu gitu Abu maksudnya? gitu ya. Heeh. Nah, ternyata dari 2 ton Mhm. itu menyisakan kemarin tuh 4 kilo. Cuman 4 kilo dari 2 ton 4 kilo. sampah? Iya. Oh, heeh. Abunya. Abunya itu bisa dipakai atau dibuang aja gitu atau gimana, Bu? Mhm. Nah, inilah ya, karena ini bekas sampah, ini Mhm. sedang diteliti juga apakah Mhm. bagus, karena takutnya kan mengandung zat-zat berbahaya juga ya. Jadi Mhm. akan dilihat, dan Mhm. biasanya ini aslinya bisa dipakai sih. Jadi Mmm. dipakai untuk itu loh Bu, paving Pupuk? block dan Oh, sebagainya. Enggak paving kalau blue. pupuk ya, karena Mhm. itu kan mengandung zat-zat berbahaya ya, yang Mhm. dari sampah-sampah yang sudah dibakar tadi. Jadi Mhm. insenerator itu bukan untuk membakar sampah, Mmm. tetapi membakar sisa Mmm. gitu ya, Mhm. sisa residu Mmm. sampah. Jadi ingat ya, Mhm. jangan beranggap semua sampah bisa Mmm. dibakar, tidak. Tetapi Mmm. di sini ada edukasinya, bagaimana sampah itu harus dipilah dulu. Sebelum dimasukin? Iya, mana yang organik, mana yang Mmm. anorganik. Anorganik juga nggak bisa semua dibakar gitu ya. Mmm. Dipilih mana yang bisa dijual gitu kan, banyak ya. Kemudian mana yang residu inilah yang baru bisa dibakar gitu. Gitu. Dan saat ini yang menjadi masalah nasional ya, khususnya kalau di kita nggak nasional, lokal. Iya, Di di Bandung, Bandung sampah wah di gitu, di mana-mana banget. mana-mana gitu. Jadi itulah yang menjadi salah satu solusi. Kalau Kemudian Telluphonic. sebentar, tapi Oh Tellurator iya. itu pengimplementasiannya biayanya dari mana, Bu? Oh iya, untuk Mhm. Telluphonic ini dari PT Telkom. Oh sama ya, Iya. sama Sambas tadi juga ya? Iya, betul. Oke, nah berikutnya Telluphoenix. Phonic. Oh Phonics, ya. Iya, Itu Telluphonic. apa? Jadi Telluphonic itu adalah ini ya, Mhm. pertanian modern yang berbasis Mmm. IoT. Tapi kalau kalian lihat hidroponik lah. Hidroponik. Tapi di sini hidroponiknya itu sudah berbasis IoT dan bersusun gitu loh Bu. Jadi di bawahnya itu ada dibudidayakan ikan gitu. Jadi sisa-sisanya gitu ya, itu di situ jadi muter. Jadi bekas ikan itu muter lagi airnya untuk pupuk tanaman tadi Situ. gitu. Gitu Jadi gitu. Itu di betul. mana, Bu? Itu Diimplementasikannya? itu di Tarumajaya, masih Mhm. di desa Tarumajaya. Tapi ini kita memberikan 40 piece Mmm. Telluphonic. Jadi Mmm. untuk warga, kenapa? Ternyata di sana itu kalau kalian lihat, Pengalengan kan dikiranya petani ya. Iya, luas. Tetapi itu bukan punya mereka. Oh. Mereka sebagai buruh atau penggarap gitu. Jadi tidak memiliki sendiri gitu ya. Untuk mereka ada ikatan-ikatan dengan perusahaan atau yang lainnya gitu ya, mitra lainnya. Di sini memang mereka ingin belajar itu adalah tadi hidroponiknya seperti apa gitu. Jadi biar nggak terlalu tergantung sama lahannya orang lain gitu ya.
mulai kayak memiliki sendiri gitu Iya, ya. di depan rumahnya. Gitu, apalagi mereka kan sudah terampil ya untuk ininya, bertaninya tapi sih udah bertaninya udah gitu. terampil, tapi untuk medianya apalagi berbasis IoT seperti apa gitu. Oke. Wah, banyak banget ya Bu ya. Sudah banyak juga ya tadi mendatangkan dana sehingga bisa membiayai tadi program-program tadi gitu ya Bu. Kalau boleh di spill gitu ya Bu ya, berapa sih sampai 6 bulan ini yang sudah berhasil terkumpul oleh Ibu dananya? Oke. Bukan rahasia kan? Ya bukan rahasia sih. Jadi kalau dananya sampai saat ini sama dengan ini ya, karena banyak ya ada beberapa yang dengan Australia, yang dengan connectivity Getsi, kemudian dengan pembelajaran, dengan dengan BPA, itu juga ada, itu kemarin sekitar 2 miliaran lah, gitu ya, kurang lebih lumayan. 2 miliar lah, gitu ya. Padahal hanya 6 bulan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kan masih panjang gitu ya Bu ya. Iya. Semakin banyak lagi kerjasama dengan banyak pihak gitu ya. Makanya tadi kata Ibu ya penting banget trust ya, kepercayaan. Karena itu kan Ibu akan mengelola dana untuk diimplementasikan ke masyarakat gitu kan ya. Nah teman-teman yuk segera bergabung dengan DCS. Cek dulu websitenya gitu ya Bu ya. Baca-baca dulu kalau merasa punya solusi yang bisa ditawarkan ke masyarakat untuk bukan memenuhi kebutuhan tapi menjawab persoalan yang ada gitu ya Bu ya. Betul. Menjawab persoalan yang ada, silahkan cepet-cepet gabung aja gitu ya. Betul. Karena tidak hanya dimulai dari Ibu aja ya, yang misalnya punya inisiatif juga bisa datang gitu ya. Kemudian di follow up, dibantu oleh Ibu. Dan khususnya dari teman-teman yang sudah banyak berkolaborasi dengan industri yang kita butuhkan ya, karena kan biasanya trust. Ayo, boleh kita saling sharing gitu ya, dan kita sama-sama untuk memajukan negara kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Jadi otomatis di situ Telio juga ini ya akan berkontribusi ya. Sangat bagus gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bu Happy yang bisa saya sampaikan. Oke, pas banget Bu. Pas banget, waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak loh ya Bu Runik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi Bu untuk cerita misalnya Ibu ada program baru, kegiatan baru gitu ya. Nanti di kedepannya gitu ya, semoga bisa diundang lagi untuk bercerita lagi dengan teman-teman yang ada di sini. Gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya. Baik teman-teman, dengan demikian podcastnya sudahi saja gitu ya. Teman-teman kalau pengen tahu informasi lebih banyak lagi tentang DCS gitu ya, tentang SDG Center, bisa nanti ke websitenya, nanti ada di layar, atau pengen tahu juga lebih banyak tentang program-program BTP juga nanti ada di layar ya, sekaligus juga nomor teleponnya, hotline service-nya BTP gitu ya. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Happy Milaniani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun ya Bu ya. Sami-sami.